Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada fakta baru yang ini turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ternyata surat tugas untuk pendampingan penyaluran bantuan sosial baru diturunkan dengan tertanggal surat 16 Maret. Ya, baru beberapa hari yang lalu. Sedangkan pencairan bantuan ini sudah dilakukan bahkan sebelum surat tugas itu turun, yaitu untuk Bank BRI yang ternyata sudah ngebut terlebih dahulu untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya. Tetapi di kesempatan kali ini saya tidak ingin menyampaikan hal tersebut. Di kesempatan ini masih ada ternyata 800-an ribu KPM yang ini tentunya memiliki peluang untuk bisa memperoleh bantuan sosial PKH selanjutnya. Karena untuk penerima target 10 juta ini masih kurang banyak ya, sekitar 800-an ribu KPM. Bagaimana penjelasannya? Oke, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi ini, kira-kira apa sih maksudnya 800.000 yang kurang? Berarti kan ada peluang ya bagi yang belum pernah menerima bantuan sosial atau mungkin yang bantuannya sudah lama tidak cair. Oleh karena itu Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Sebelum kita akan membahas terkait dengan kuota kosong tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif di kolom komentar, menonton video channel Inspirasi Oktara secara penuh, secara lengkap, dan juga bagi Anda yang telah rajin menyebarkan atau share informasi dari channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat. Saya ucapkan terima kasih karena tentu bentuk dukungan Anda ini adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar bantuan sosial kepada Anda semua. Kita berharap semoga channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi terkait dengan surat tugas untuk pendamping sosial dalam mendampingi penyaluran bantuan program Keluarga Harapan. Nah, ini terasa terlambat memang datangnya surat karena surat ini tertanggal 16 Maret tahun 2023. Nah, surat ini baru sampai di kami masing-masing pendamping sosial ya beberapa hari yang lalu tentunya di tanggal 16 Maret dan ternyata sebelum surat ini ada pun bantuan sosial ini sudah disalurkan seperti misalkan untuk KKS yang dikeluarkan oleh Bank BRI ya yang terlebih dahulu menyalurkan baik itu PK maupun BPNT-nya dan juga ada KKS untuk Bank Mandiri dan termasuk juga untuk BNI ya yang di tanggal 16 Maret ini tentu baru sedikit dan baru sebagian yang sudah cair. Oke, tetapi tidak masalah karena memang di video terakhir saya telah mengungkapkan beberapa fakta menarik ya termasuk SP2D yang datangnya terlambat ya dan juga ada bantuan yang kurang sesuai termasuk juga surat tugas untuk mendampingi PKH ini yang terlambat juga datangnya. Oke, surat tugas tersebut yaitu dari Kementerian Sosial langsung ya untuk Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos dan surat tersebut berisi tentang penugasan kepada pendamping sosial untuk mendampingi penyaluran bantuan PKH yang disalurkan oleh Bank BRI, ada BNI, ada Bank Mandiri, dan juga Bank Syariah Indonesia. Yang menarik, tidak ada Bank BTN di sana, ya seperti yang saya jelaskan, rumor-rumornya Bank BTN ini telah lepas untuk menyalurkan bantuan sosial, dan ternyata diperjelas lagi dengan adanya surat tugas tersebut. Oke, dan di poin yang sangat penting di kesempatan kali ini terkait dengan berapa jumlah KPM yang telah disalurkan hingga Maret ini ya, pertanggal 16 Maret ketika surat itu diberikan kepada pendamping. Oke, sangat tertulis jelas di sini, ya mungkin saya bisa menampilkan ya untuk jumlahnya di layar, Anda bisa menyimak. Saya tidak ingin menyampaikan suratnya secara penuh karena ini memang surat internal yang tentunya sifatnya ini terbatas dan tentunya ini hanya ditujukan oleh para SDM di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi saya tidak ingin mengupload secara liar ya surat-surat penting maupun SP2D dari KPM supaya channel Inspirasi Oktara tetap pada channel yang patuh ya terhadap aturan apalagi saya sendiri sebagai pendamping sosial. Oke. Langsung saja, Bansos PKH per 14 Maret tahun 2023 telah disalurkan sebanyak 9.125.957 keluarga penerima manfaat senilai 6 triliun 818 miliar 228 juta 900 ribu rupiah
dan secara bertahap menuju 10 juta KPM. Nah, ini poin yang sangat penting. Jadi di sini kurang sekali ya, banyak sekali kuota yang harus dipenuhi untuk proses menuju 10 juta KPM. Sekali lagi, saya sering mengungkapkan kepada Anda melalui video-video saya bahwa untuk target menerima program Keluarga Harapan setiap tahapnya itu adalah 10 juta KPM. Sehingga setiap tahap penyaluran harus terpenuhi kuota 10 juta tersebut. Nah, kekurangannya diambil dari mana? Maka kekurangannya diambil dari data-data yang sudah ada di DTKS. Dan tentunya data tersebut sudah melalui tahap ya, mulai dari pengusulan di tingkat desa atau kelurahan, lalu juga pengesahan di Dinas Sosial Provinsi, hingga nantinya disetujui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan tentunya akan dimasukkan oleh Pusdatin ke dalam DTKS. Nah, dari total jumlah yang masih kurang ya, yaitu 9.125.957 KPM, maka masih ada 800 ribuan KPM ya kurangnya. Secara detail itu kurangnya adalah 874.043 KPM. Nah, dengan 870-an ribu ini tentu adalah peluang yang besar. Untuk siapa? Peluang besar bagi mereka yang sama sekali belum pernah menerima bantuan PKH sebelumnya. Nah, karena untuk melengkapi kuota 10 juta, proses menuju 10 juta ini, sekali lagi data akan genap 10 juta ini diambilkan dari DTKS. Nah, bagi Anda mungkin yang bantuannya tidak pernah cair kembali, mungkin selama 1 tahun, 2 tahun kembali, dicek apakah Anda sudah memperbaiki data tersebut. Ya, jika misalkan Anda merasa bantuannya lama sekali tidak cair, Anda harus aktif ya untuk memperbaiki data Anda. Silakan Anda datang ke kantor desa ataupun kantor kelurahan, temui operator DTKS yang ada di sana. Ya, mohon petunjuk untuk memperbaiki jika mungkin ada data yang salah. Atau Anda bisa datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk melakukan updating data di dalam KK. Ya, di satu KK ini update semua, harus Anda perbarui semua. Mungkin ada NIK yang kurang padan, ada nama yang kurang padan, mungkin ada NIK ganda, maka ini harus Anda lakukan ya. Dengan catatan Anda masih berada di dalam DTKS tentunya. Nah, tentu ini peluang yang sama besarnya bagi Anda yang mungkin sudah masuk ke DTKS dan juga mungkin bagi Anda yang bantuannya sudah tidak cair kembali tetapi masih ada di dalam DTKS. Maka kemarin ya, sebelum-sebelumnya sudah ada yang berkomentar di channel Inspirasi Oktara, kenapa sih kok tidak dapat PKH padahal saya ini punya komponen, ya saya ini memiliki anak balita, memiliki anak sekolah, kenapa kok hanya dapat BPNT saja? Atau ada yang bertanya juga tidak pernah dapat bantuan apapun, tetapi punya komponen. Mengapa sih kok tidak dapat PKH? Syarat utamanya Anda harus masuk ke dalam DTKS tentunya. Oke ya, saya sering menjelaskan proses masuk DTKS seperti apa. Anda harus scroll ya video-video yang pernah saya unggah terkait dengan bagaimana agar nama Anda bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Oke, ada 870 ribuan KPM seluruh Indonesia yang tentunya ini akan dicari oleh Kementerian Sosial. Siapa kira-kira yang layak untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga nantinya di tahap pertama ini akan terpenuhi kuota sejumlah 10 juta KPM. Ini berarti kabar yang sangat membahagiakan ya bagi Anda yang belum pernah menerima bantuan atau mungkin yang bantuannya akhirnya tidak cair karena adanya ketidakvalidan data. Jadi seperti itu ya, peluang besar bagi Anda tentunya yang ada di DTKS dan datanya tidak bermasalah, tentu Anda juga harus memiliki komponen kepesertaan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan peluang besar karena ada 800 ribuan KPM yang harus dicari oleh Kementerian Sosial untuk menggenapi 10 juta KPM penerima PKH di tahap pertama tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.